Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Nurfadila Briliani dari kelas 10 MIPA 3 akan mempresentasikan tentang teks LHO. Nah, jadi kira-kira apa aja sih yang ada di dalam teks LHO ini? Jadi, yang ada di dalam teks LHO ini yang pertama ada pengertian teks LHO, yang kedua struktur teks LHO, yang ketiga kaidah kebahasaan teks LHO, yang keempat jenis-jenis teks LHO, dan yang kelima langkah-langkah untuk menyusun teks LHO. Teks LHO adalah kepanjangan dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini berisi teks hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data yang dilaporkan. Teks ini dibagi menjadi 3 kategori umum, yaitu fenomena alam, peristiwa budaya, dan kondisi sosial. Ciri-ciri dari teks LHO ini, yang pertama yaitu mengandung fakta, bersifat objektif, bersifat kekinian atau terbaru, dan menambah pengetahuan. Nah, berikut adalah tujuan dari teks LHO. Yang pertama adalah melakukan pengawasan atau perbaikan. Yang kedua, mengetahui perkembangan suatu masalah. Yang ketiga, mengatasi suatu persoalan. Yang keempat, mengambil keputusan yang efektif. Serta yang kelima, menemukan teknik terbaru. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari teks LHO ini? Fungsi dari teks LHO ini adalah yang pertama untuk memberikan wawasan atau pengetahuan. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang penulis. Adapun sifat-sifat dari teks LHO ini, yang pertama informatif, yang kedua komunikatif, dan yang ketiga objektif. Adapun struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan ini mengandung informasi umum, kelas, asal-usul, serta informasi yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian, berisi rincian hal-hal yang dilaporkan. Dan yang ketiga adalah simpulan, mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi. Dan yang keempat, menggunakan tenses. Jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Nah, di sini tuh ada 3. Yang pertama, observasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, observasi mengenai kondisi lingkungan dan ekosistem. Dan yang ketiga, observasi mengenai keadaan yang sedang terjadi. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita harus membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan. Yang kedua, kita harus membuat kerangka. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama. Yang keempat, meneliti kembali hasil penulisan teks. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.